Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kabar baik yang akan segera kamu dengar dalam waktu dekat ya, atau sebentar lagi. Dan ini mungkin akan membuat kamu tersenyum bahagia. Apakah itu? Kita akan coba cek. Tapi ingat ya, buat Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan sabar kartunya. Sebentar, aku fokuskan dulu kameranya. Ya, kadang suka lari-lari ya. Oke, kita akan sabar kartunya. Kabar baik yang akan segera kamu dengar dalam waktu dekat ataupun sebentar lagi. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Kita akan cek di sini. Wow, lagi-lagi di sini kamu akan segera mendapatkan bantuan. Akan hadir ya. Hadir sesuatu hal yang baik. Mungkinkah orang-orang yang baik, ataukah rezeki-rezeki yang akan datang kepada kamu ya, rezeki yang tidak terduga. Nah, di sini aku juga melihat ada gambaran seandainya ini kamu berada di dalam keterpurukan gitu ya, atau kamu berada di dalam lubang yang cukup dalam, tapi seseorang akan membantu kamu. Atau bisa dikatakan ini kamu yang akan membantu seseorang yang berada dalam keterpurukan, karena ini energinya bisa vice versa. Oke. Nah, jadi semoga aja ya, sebentar lagi kamu akan ngerasakan, akan mengalami hal ini ya. Ada kabar baik sih buat kamu ini ya. Hadir sesuatu hal yang mungkin membuat kamu merasa sangat bahagia. Oke. Nah, di sini juga akan ada new beginning. Ada kehidupan baru, ada fase baru ya, yang akan segera kamu lewati sebentar lagi. Mungkinkah di sini jika kamu yang sudah lama menikah ya, yang belum punya anak, aku melihat akan hadir seseorang bayi yang benar-benar membuat kamu kayak ngerasa bahagia banget ya, tersenyum bahagia. Karena inilah penantian kamu selama ini. Ya mungkin kamu sudah melakukan banyak hal ya, mungkin udah usaha ke dokter atau kemanapun ya. Dan yang terpenting yang kamu lakukan, ikhtiar kamu, usaha kamu, dan doa kamu ya. Apalagi obat dari segala penyakit itu adalah sedekah. Nah, sedekah itu tidak hanya dalam bentuk uang gitu ya, tapi dalam bentuk bantuan, memudahkan urusan orang, tersenyum, berbuat baik gitu loh. Itu ada sebuah hal yang memang membuat apa ya, kayak sedekah yang mungkin sangat berharga buat orang-orang ya. Nah, itu juga kebaikan-kebaikan kamu yang akan membawa suatu kebahagiaan. Jadi apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan ya, akan terwujud. Dengan mudah akan kamu dapatkan. Karena kamu sudah menjadi seseorang yang benar-benar baik gitu loh ya. Jadi kalau orang baik pasti juga akan mendapatkan yang baik gitu. Nah, inilah kamu akan ada fase baru. Itu juga kamu yang sudah lama menikah ya. Jika kamu yang single ya, dimana kamu kayak sulit untuk menemukan pasangan. Karena yang datang dan pergi dalam hidup kamu itu hanyalah orang-orang toksik, orang-orang yang manipulatif. Arti kata kamu sadar, ini orang yang mungkin tidak cocok untuk aku atau bukanlah yang terbaik untuk aku gitu ya. Akhirnya kamu melepaskan, mengikhlaskan. Nah, dengan begitu akhirnya kamu lebih kayak ya udah memaafkanlah. Adapun orang-orang yang menyakiti kamu, adapun orang-orang yang sudah mengkhianati kamu ya, kamu mungkin tidak dendam, tapi kamu memaafkan mereka. Berharap ada kebaikan juga yang akan datang kepada kamu. Disitulah ya, kamu akan mulai menjadi seseorang yang berbeda dari biasanya. Oke, akan ada nih begini kamu ya di sini. Oke, buat teman-temanku. Nah, lanjut. Ada three wisdom, ada sebuah kekuatan yang ada dalam diri kamu. Dan ini juga salah satu ya bentuk yang akan kamu dapatkan, yang akan kamu miliki ya. Dan semua ini benar-benar membuat orang-orang kayak merasa kagum,
terhadap kamu. Karena sudah banyak ya yang kamu lakukan itu membuat orang-orang merasa kayak terbantu gitu ya. Terus kamu juga adalah orang yang memahami penderitaan orang banyak. Intinya ada orang-orang di sekeliling kamu yang seperti butuh bantuan kamu peka. Dan saat kamu peka itulah kamu mencoba untuk ya turun tangan membantu mereka-mereka. Dalam bentuk apapun ya, bantuan kamu tidak hanya dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk healer-nya kamu, penyembuh kamu, buat orang-orang mungkin motivasi, nasihat gitu ya. Nah, itu mungkin membuat orang-orang kagum terhadap kamu. Bahkan ada orang-orang dulu ya yang jauh dari kamu atau tidak pernah dekat atau tidak pernah mengenal kamu. Justru mereka mengenal kamu karena kebaikan-kebaikan kamu, karena popularitas kamu gitu ya, ya. Nah, itu yang membuat mereka akhirnya merasa kayak, "Oh oh kamu hebat ya." Nah, mulai orang-orang termotivasi dengan apa yang kamu lakukan, karena itu membuat kamu makin bersinar. Ya. Nah, apalagi kamu sudah menjadi seseorang yang benar-benar bijak di sini. Oke. Nah, kamu juga ini, kamu itu menyatu dengan alam. Dengan menyatunya kamu dengan alam, kamu jadi bisa memahami hal-hal yang berdasarkan intuisi kamu. Misalnya ada orang-orang yang mau mendekat ke kamu, ya. Kamu akan merasakan ini orang baik atau enggak gitu loh. Nah, di situ nantinya kamu akan juga merasakan ada orang-orang yang mungkin dulunya merindukan kamu atau mungkin yang dulu dekat dengan kamu yang saat ini dia seperti ingin ketemu dengan kamu. Dan kamu akan merasakan hal itu. Ya, tanpa kamu duga, tanpa kamu sangka, orang-orang yang dulu menjauh dari kamu dia mulai mendekat. Karena kamu itu seseorang yang memang bersinar, kamu seseorang yang bisa memahami ya situasi dan kondisi. Ya, sehingga membuat orang-orang merasa kayak nyaman berada di samping kamu. Banyak orang-orang kayak merasa kalau di samping kamu itu kayak, "Wah, aku kayak ngerasa, apa ya, sembuh dari semua penyakit," gitu loh. Aku seolah-olah menjadi orang yang paling bahagia jika bersama dengan kamu. Makanya ada orang-orang yang dulunya pernah suka sama kamu, lalu pergi gitu ya, lalu di sini mungkin dia akan datang lagi. Karena melihat kamu itu orang yang benar-benar kayak natural gitu ya, kecantikan kamu itu natural gitu ya. Kamu itu apa yang kamu lakukan itu juga, spontanitas ya, sehingga membuat orang-orang kayak merasa kagum. Ya, di sini juga ada magical blessing. Harapan kamu ya memang akan, menjadi suatu keajaiban, ya. Mungkin kamu juga akan mengalami keajaiban-keajaiban yang tidak kamu suka yang tidak kamu duga dan tidak kamu sangka gitu ya. Saking semangatnya ini. Karena orang-orang ribut jadi aku juga kayak, kurang fokus, tapi aku fokuskan ya buat kamu-kamu semuanya. Nah, ini sini ada magical blessing. Magical blessing ini adalah sebuah harapan kamu yang mungkin seakan-akan, oh ini harapan kamu yang akan jadi nyata. Keajaiban yang benar-benar datang kepada kamu. Di mana kamu pengen bahagia, itu kamu dapatkan. Di mana kamu pengen sukses, ya kamu akan bisa meraihnya. Ya, walaupun terkadang banyak halangan, tantangan ya yang kamu lalui, tapi semua itu akan bisa kamu lewati. Ya, di sini juga ada moon energy. Wah, ini ada energi bulan ya. Dimana aku juga melihat kamu itu lebih kayak surrender. Berharap ya Tuhan mendengarkan semua doa-doa kamu dan harapan itu semuanya akan terwujud. Dari apa yang aku lihat dari kartu ini, seperti new beginning, ask for help ya. Nah, mungkin juga di sini ada kekuatan dalam diri kamu ya, kebijaksanaan juga. Terus ada kebebasan juga dalam diri kamu ya. Nah, sehingga akhirnya kamu bisa menyatu dengan alam dengan apapun. Kamu bisa menyatu. Ya, itu yang membuat orang-orang merasa kagum terhadap kamu, ya. Nah, ini juga moon energi ini yang menggambarkan bahwasanya dengan surrender kamu, ya, Tuhan berikan terbaik buat kamu. Banyak jalan yang kamu lalui dan itu sangat dimudahkan, oke. Misalnya dalam meraih suatu kesuksesan dalam hal pekerjaan, ya itu kamu akan dimudahkan. Di mana mungkin kamu, kehilangan pekerjaan, di mana kamu sulit untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya. Di sini kamu akan dengan mudah untuk mendapatkan pekerjaan itu, oke. Sepertinya ini mereng. Nah, jadi itu yang aku rasakan ya. Nah, kita akan coba lihat dari kartu tarot ya. Seperti apakah yang akan terbaca di sini untuk kabar baik yang membuat kamu akan tersenyum bahagia. Apakah yang akan terbaca lagi? Oke. Jika kamu ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Jika kamu ketinggalan readingan sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi juga ya. Aku ada lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Atau kamu lihat di atas video ini
Ada link-linknya ya. Oke. Ini ada Prince of Pentacles. Nah, ini gambaran sebuah rezeki akan datang kepada kamu ya. Sebuah harapan-harapan, peluang-peluang akan datang kepada kamu. Kamu akan menjadi seseorang yang sangat beruntung di sini. Sangat beruntung. Mungkin bantuan ini yang tiba-tiba datang, sebuah peluang kesempatan, mungkin ada orang yang ingin join bisnis, orang yang ngajak kamu untuk bekerja, ataupun yang lainnya gitu ya. Atau bagi kamu yang pengen kerja di luar negeri, kamu punya kesempatan, ada peluang buat kamu gitu loh. Kamu ikuti trainingnya, kamu ikuti pelajarannya ya, dan di situ kamu lulus. Ya kalau lulus ya arti kata kamu itu kayak ditakdirkan untuk mencari kerja di luar negeri gitu loh. Ya, ada begitu. Banyak ya, tapi banyak juga sih orang-orang yang seperti tidak lulus. Nah, itu mungkin kamu perlu belajar lagi. Mungkin saja Tuhan masih menginginkan yang lain buat kamu gitu ya. Jadi intinya ikhlaskan saja. Dan aku melihat di sini kamu akan lebih ikhlas ya dalam menjalankan semuanya. Oke. Ini juga ada di Emperor. Nah, yang aku lihat tentang diri kamu, jika ini diri kamu ya, yang dulunya kamu orang yang begitu sangat ego, dulunya kamu itu seorang yang begitu sangat otoriter gitu ya. Di sini kamu udah menunjukkan menjadi seseorang yang mungkin berbeda. Ya, kamu lebih bijaksana. Kamu lebih memahami gitu ya. Jika kamu punya pasangan, kamu lebih memahami apa yang diinginkan pasangan kamu. Ya dulunya mungkin kamu terlalu protek, dan saat kamu protek itu atau kamu diprotekin gitu loh. Ini bisa vice versa. Di situ ternyata terjadilah ketidakseimbangan dalam suatu hubungan. Nah, mungkin dengan adanya ngobrol dari hati ke hati antara kamu dengan pasangan ya, terciptalah suatu hubungan yang harmonis dan akhirnya bisa merubah sikap, perilaku dan lain sebagainya. Ya, ini yang membuat kamu kayak ngerasa menemukan jalan untuk mencapai kebahagiaannya kamu. Oke. Di sini ada Five of Wands. Nah, ini menggambarkan ya, ini ada Aries, Leo, Sagi, Taurus, Virgo, Capri. Ini juga ada Emperor, ada Aries ya. Aries sama Aries. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Nah, di sini ada Five of Wands yang aku katakan ya, bahwasanya kartu ini menggambarkan terjadi konflik, pernah terjadi konflik antara kamu dengan seseorang, antara kamu dengan keluarga, pasangan, teman, ataupun yang lainnya. Tetapi konflik ini akan segera berakhir. Orang-orang yang tadinya intinya mengintimidasi kamu, ya, mengsabotase hubungan kamu dengan seseorang, dia akan datang, mungkin meminta maaf, mungkin dia ingin menebus kesalahannya, ya. Arti kata ada juga seseorang di sini yang benar-benar ingin terkoneksi dengan kamu kembali. Oke? Karena di sini ada Queen of Cup. Karena seseorang ini masih punya rasa ke kamu. Jika ini tentang seseorang yang mencintai kamu dulunya ya, terus kamu lagi berkonflik. Tetapi konflik itu menyadarkan dia bahwasanya dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Dan dia menginginkan kamu berada di sampingnya. Nah, saat dia memiliki kamu kembali, dia tidak akan membiarkan kamu pergi dari dia lagi. Dan dia juga tidak ingin menyakiti kamu. Ini konflik yang terjadi pada awalnya. Termasuk juga entah itu keluarga, teman-teman kamu, di mana kamu kayak ngerasa nih teman-teman kamu itu toksik ya. Ya banyak terjadi konflik ya dengan mereka. Tetapi pada akhirnya mereka sadar kalau kamu itu adalah orang yang tulus sebenarnya. Karena kebaikan-kebaikan kamu itu dikatakan entah modus gitu ya, atau pencitraan begitu ya. Ternyata kamu kan memang tulus orangnya. Makanya saat kamu udah memberikan ketulusan kepada mereka, kamu juga mendapatkan sebuah keajaiban-keajaiban pada hidup kamu. Sehingga semua harapan-harapan kamu, doa-doa kamu itu terwujud. Ya, jika blessing kamu, harapan kamu itu berupa keajaiban itu akan datang. Oke? Itu yang aku rasakan ya dari energi kamu di sini. Luar biasa sih sebenarnya ya. Jadi akan ada kabar baik buat kamu yang akan membuat kamu tersenyum ya. Dan ini akan membuat kamu kayak ngerasa, oh begini ya. Jadi kamu jadi mikir, oh aku harus begini. Aku harus berubah sikap. Jika ini adalah kamu yang mungkin kamu ngerasa, oh aku sebelumnya menjadi orang yang mungkin kurang bersyukur. Atau aku dulu orang yang tidak empati. Atau aku dulu orang yang terlalu cuek gitu ya. Nah, di sini kamu mungkin mulai mencoba untuk bertransformasi dan mungkin kamu lebih untuk berserah kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menunjukkan jalan kepada kamu, menunjukkan
harapan-harapan kamu itu akan mudah kamu dapatkan, ya. Ini yang aku rasakan. Oke, bagus sekali. Ini ada Nine of Wands. Banyak hal-hal yang tidak terduga akhirnya datang kepada kamu. Bahkan kamu juga kaget. Kenapa? Karena kamu sudah bertransformasi, merubah diri kamu. Ya mungkin saja orang-orang yang tadinya tidak suka dengan kamu, tidak mungkin intinya menjauh dari kamu, mulai mendekat. Karena kamu sudah menjadi orang yang penting di sini, orang yang bersinar, orang yang sudah memancarkan aura yang positif. Sehingga banyak orang-orang menyukai kamu juga. Bahkan mereka itu merasa kagum dengan kamu. Karena apa? Dengan apa yang kamu lakukan membuat mereka juga termotivasi gitu loh. Apa sih yang kamu lakukan sehingga kamu sekarang ini menjadi orang yang sangat beruntung? Nah, itu itu dia. Mungkin banyak orang yang tidak memahami. Terkadang banyak juga sih orang yang kayak malas, percuma aja sih aku berbuat baik, percuma aku berdoa, percuma aku eh, misalnya ibadah gitu ya. Toh Tuhan juga nggak sayang sama aku? Bukan. Justru saat kamu punya masalah, saat kamu punya halangan, tantangan ya, rintangan, itu pertanda Tuhan sayang sama kamu. Agar kamu apa? Agar kamu menjadi orang kuat, agar kamu menjadi orang yang bersyukur, bukan malah menjauh gitu loh dari keyakinan kamu ya. Jadi ini nantinya saat kamu sudah menjadi orang yang begitu sangat spiritual ya, maka kamu akan merasa banyak hal-hal yang tidak terduga yang akan datang kepada kamu. Ya, yakinlah kamu pasti akan menerima suatu keadilan. Di sini ada justice. Keadilan akan berpihak kepada kamu. Ya, dan kamu juga akan merasakan ya keputusan yang kamu ambil nantinya untuk menjalankan hidup ini dengan ikhlas, ya, dengan sabar. Nah, maka hidup kamu akan lebih bahagia dan akan lebih stabil. Ya, di sini aku melihat juga akan ada keseimbangan dalam hal cinta, keuangan. Kenapa? Karena kamu sudah membuat hidup kamu se-enjoy mungkin. Ya, nah, di situ kamu nanti akan bisa menikmati hidup yang begitu bahagia, sempurna. Walaupun terkadang banyak halangan dan tantangan, masalah yang datang, tapi kamu akan bisa mengatasinya. Oke, ini aku rasakan buat teman-temanku. Jadi, intinya kita bersyukur aja. Apa yang kita dapatkan, ya syukuri. Karena semua itu pasti ada hikmah. Di balik semua kejadian itu pasti akan ada hikmahnya buat kita. Oke, buat teman-temanku. Nah, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.